Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas Dewa Khonsu, Dewa Mesir yang jadi tokoh sentral di series Moon Knight. Karena ini berdasarkan mitologi nyata, jadi nanti kita bahas dua versi ya guys, versi mitologi Mesir dan versi komik Marvelnya. Oke, gak usah banyak bacot, let's check it out. Dalam kebudayaan dan kepercayaan Mesir kuno, Dewa Khonsu merupakan dewa Mesir yang cukup populer. Dewa Khonsu disebut sebagai dewa rembulan bagi orang-orang Mesir kuno. Namanya sendiri memiliki beberapa ejaan yang berbeda, termasuk Khonsu, Chunsu, Chons, Khonsu, dan Khons, yang berarti penjelajah. Memiliki penyembah yang berasal dari bangsa Thebes, Dewa Khonsu dipercaya sebagai dewa pelindung bagi siapa saja yang melakukan perjalanan di malam hari. Penduduk Mesir percaya bahwa Dewa Khonsu juga sebagai lambang penyembuhan dan kesuburan. Nah gitu ya guys, kalau dari sisi budayanya. Kalau berdasarkan komik Marvel, Dewa Khonsu itu pertama kali muncul dalam komik Moon Knight issue 1 Agustus tahun 1980, diciptakan oleh Doug Moench dan Bill Sinskey. Khonsu adalah dewa bulan, nocturnal god atau dewa di malam hari. Ia digambarkan sebagai dewa terbesar dari dewa-dewa agung dan memiliki bulan sebagai simbol universe untuk kekuatan penebusan dosa. Dewa Khonsu adalah pelindung para musafir di malam hari. Dia adalah anggota ras dewa Heliopolitan yang tinggal di dalam ekstra dimensi Heliopolis surgawi yang terletak berdekatan dengan bumi. Namun karena tidak bisa masuk ke alam duniawi, Dewa Khonsu pun memilih manusia pilihan dari bumi yang akan bekerja dengannya. Sebagai avatar atau perpanjangan Dewa Khonsu di bumi, dikenal dengan nama Moon Knight, yang dalam sepanjang sejarah sudah beraksi jauh sebelum ada Mark Spector. Untuk sejarah Dewa Khonsu, isunya di komik itu sangat beragam ya guys, dan sangat erat kaitannya dengan budaya bangsa Mesir juga Moon Knight itu sendiri. Pada salah satu isu di komik, Dewa Khonsu diceritakan bermanifestasi sebagai manusia yang disembah di kota bangsa Thebes Mesir, sehingga dikenal dengan penyembahan Dewa Bulan. Pada zaman Mesir kuno, konfliknya pun terjadi ketika Kang the Conqueror datang ke eranya untuk mencari God of the Time agar ia mendapatkan 3 komponen penting artefak pembentuk waktu yang ternyata merupakan bagian dari tongkat Dewa Khonsu. Namun rencana Kang terhambat karena tongkat tersebut hancur dan terbagi menjadi 3 bagian juga tersebar. Khonsu pun mencari bantuan kepada Moon Knight dari abad ke-21. Jadi kesatria Moon Knight ini sudah terbentuk jauh sebelum Masehi ya guys, dan mantel Moon Knight ini terus berpindah-pindah karakter. Pada tahun 300 sebelum Masehi, Khonsu pernah memilih avatar seorang gladiator dari Roma. Bahkan Dewa Khonsu pernah berkonfrontasi melawan varian Kang yaitu Ramatut versi Nathaniel Richard yang kembali ke masa lalu untuk menaklukkan Mesir dengan teknologi mutakhirnya dari masa depan. Dibantu dengan Moon Knight, terjadilah perselisihan antara 2 karakter major di Marvel Universe ini. Pada masa modern, diceritakan di komik Mark Spector terpilih menjadi avatar selanjutnya Dewa Khonsu sebagai kesatrianya di bumi. Mark Spector awalnya adalah tentara bayaran untuk dibayar pada sebuah ekspedisi rahasia ke Mesir. Namun terjadi pengkhianatan di sana oleh seorang bushman dan membuat Mark Spector harus mati di sana. Sesaat sebelum mati, Mark Spector bersimpuh di dekat patung Dewa Khonsu, dan melihat hal ini Dewa Khonsu tak tinggal diam dan menawarkan pertukaran akan nyawa Mark Spector dan pengabdiannya. Mark Spector pun menyetujuinya. Secara luar biasa ia hidup kembali dari matinya dan bertransformasi menjadi Moon Knight. Dalam komik Avengers 2020 Age of Khonsu, Khonsu berupaya menguasai dan menaklukkan bumi. Ia menggunakan kekuatan dari seluruh kesatria Moon Knight yang sudah terpilih. Bahkan aliran penyembahan Dewa Khonsu juga bertindak sebagai tentaranya dan mulai mendominasi bumi dengan menyerang para Avengers termasuk Thor, Iron Man, Iron Fist, Captain Marvel, Captain America, Black Panther. Dewa Khonsu juga menyerap kekuatan Thor termasuk palu Mjolnir. Ia juga menyerap kekuatan Ghost Rider, Iron Fist, dan di dalam komik juga menaik kerasukan Phoenix Force. Ia juga membunuh Mephisto di komik ini. Jadi isunya ada 5 part ya guys, jadi panjang banget ceritanya. Kalian bisa baca sendiri aja dengan sangat detail. Dewa Khonsu ini memiliki kekuatan yang sangat hebat, intelligence-nya tinggi, superhuman, super strength yang sangat kuat, memiliki kekuatan penyembuhan atau healing factor, immortality atau kehidupan abadi, manipulasi sihir dan energi mistik Mesir. Ia juga dapat teleportasi interdimensional, telekinesis, dan telepati pikiran. Bahkan ia dapat menghidupkan orang mati seperti Mark Spector dan dapat menciptakan manusia super seperti Moon Knight. Kekuatan lunakinesis Dewa Khonsu juga sangatlah hebat ya guys. Ia dapat mengendalikan bulan dan objek apapun yang terbuat dari material atau batu bulan. Ia juga dapat menyerap semua kekuatan superhero lain dan menempatkannya di tempat yang hanya ia mengetahuinya. Di komik Marvel Moon Knight tahun 2021
itu komik baru banget ya guys. Dewa Khonshu dan Moon Knight ini masih tetap terus disinggung ya, karena memang mereka ini saling berkaitan. Jadi memang dia masih terus diceritakan di event-event atau isu-isu komik terbaru Moon Knight, berbarengan dengan rilisnya series Moon Knight itu sendiri. Jadi memang kayak ngedompleng hype-nya gitu ya guys. Tapi untuk saat ini isunya masih terakhir isu 9 ya. Jadi masih belum dilanjutkan lagi. Mungkin nanti tahun 2022 ini kita bisa dapat isu terbaru dari komik Marvel Moon Knight terbaru 2021 ini. Dalam versi seriesnya, Dewa Khonshu ini disuarakan oleh aktor pemenang Oscar F. Murray Abraham. Memulai debutnya di episode pertama Moon Knight, Dewa Khonshu kerap muncul secara tiba-tiba dalam benak Stephen Grant dan seperti terus mengikutinya, membuat Stephen ketakutan dan merasa bingung dengan kehadiran sosok aneh tersebut. Bersama dengan Mark Spector, terlihat Dewa Khonshu ini mencaci maki Stephen Grant karena mengganggu misi vital Mark Spector. Ketika Stephen itu berhasil ya mengambil kontrol dari kesadaran akan tubuhnya. Jadi misi vital yang dimaksud di sini ada hubungannya dengan scarab yang Stephen Grant temukan di sakunya berwarna emas itu ya guys, yang sangat diinginkan semua orang termasuk Arthur Harrow, villain yang ada di series ini. Saat menghadapi Stephen Grant di museum, Arthur Harrow memberitahu Stephen Grant bahwa scarab itu bukan miliknya, melainkan milik dewinya, Dewi Amit. Tapi Dewa Khonshu berkata pada Stephen bahwa scarab itu harus tetap dipegang dan jangan diberikan ke siapapun. Jadi seperti itu ya guys penjelasan tentang Dewa Khonshu versi Marvel ini secara singkat aja. Tentunya pasti masih banyak banget detail informasi yang belum sempat tersampaikan ya tentang bagaimana sebenarnya Dewa Khonshu ini berada. Nanti sejalan dengan seriesnya kita juga akan bahas lebih detail lagi ya tentang misi apa sih sebenarnya Dewa Khonshu ini di bumi dan seperti apa nyambungnya cerita di komik dengan cerita di seriesnya. Tentunya nanti hari ini akan premiere episode kedua dari Moon Knight ya guys. Semoga aja kita bisa dapat informasi tambahan tentang bagaimana sebenarnya Moon Knight dan Dewa Khonshu ini hubungannya di versi seriesnya atau versi filmnya. Karena di episode pertama kemarin masih sedikit banget informasi yang bisa kita dapatkan tentang hal ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang siapa itu Dewa Khonshu dan asal-usulnya seperti apa. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.